Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irman P. Stambuk A1P1 18059. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Fakultas FKIP di Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi bumi dan jagat raya. Oke, langsung saja. Yang kita bahas kali ini ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama jagat raya dan yang kedua tata surya. Poin pertama yaitu jagat raya. Pengertian jagat raya. Jagat raya atau alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk tenaga dan radiasi. Jagat raya tidak dapat diukur, dalam arti batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Berikutnya, teori terbentuknya jagat raya. Dalam pembahasan kali ini, yang saya akan jelaskan yaitu teori ledakan besar atau teori The Big Bang. Menurut teori ledakan besar, jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Setelah miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Selanjutnya, galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak dengan mengelilingi. Berikutnya, nebula. Nebula adalah kabut atau awan debu dan gas yang bercahaya dalam suatu kumpulan yang sangat luas. Nebula banyak diyakini oleh para ahli sebagai suatu materi cikal bakal terbentuknya suatu sistem bintang, seperti sistem bintang matahari atau disebut tata surya. Nebula yang terkenal antara lain nebula Orion M42 pada rasi Orion dan nebula. Kemudian bintang. Bintang adalah benda angkasa yang memiliki cahaya sendiri. Salah satu bintang adalah matahari atau disebut bintang matahari atau the sun star. Nama-nama bintang lainnya antara lain bintang Polaris, Antares, Aldebaran, Sirius, Spica, Betelgeuse, Hydra, Pegasus, Phoenix, Carina. Kemudian berpindah ke tata surya. Tata surya atau sistem matahari adalah suatu sistem yang terdapat di jagat raya, terdiri atas matahari sebagai pusatnya. Planet-planet, termasuk planet bumi, satelit-satelit, misalnya bulan, asteroid, komet, meteor, debu, kabut, dan benda-benda lainnya sebagai anggota dari tata surya yang beredar mengelilingi pusatnya, yakni matahari pada orbit atau garis edarannya masing-masing. Benda-benda angkasa yang termasuk struktur utama dari sistem tata surya adalah yang pertama yaitu matahari atau the sun, yang kedua planet-planet, yang ketiga bulan, keempat asteroid, dan yang terakhir komet. Berikutnya yaitu teori terjadinya tata surya. Teori terjadinya tata surya yaitu ada 5. Yang pertama, teori nebula. Yang kedua, teori planetesimal Moulton dan Chamberlain tahun 1900. Yang ketiga, teori pasang surut astronom James dan Jeffreys tahun 1917.
Yang keempat yaitu teori bintang kembar, dan yang kelima teori awan debu von Weizsäcker tahun 1945 dan G.P. Kuiper tahun 1950. Oke, baik. Mungkin itu saja pembahasan materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.